Assalamualaikum Lur, Banten Ki hadir mengisi waktu santai dulu dengan berbagai informasi menarik, menghibur, serta menginspirasi. Dan khusus edisi lebaran kali ini nih, Banten Ki akan menghadirkan menu spesial lebaran untuk dinikmati bersama dengan orang-orang tercinta. So, jangan kemana-mana ya Teh Haji Mang Haji, Ning kini bye. Hai Teh Haji Mang Haji, kira-kira udah pada tahu belum nih ya bahan makanan apa yang akan kita kulik kali ini? Daripada penasaran, neng langsung aja. Meren yuk Lur. Lur, setelah 1 bulan menjalani ibadah puasa, Hari Raya Idul Fitri datang membawa suasana yang berbeda. Pagi hari terasa lebih tenang dan juga penuh dengan kehangatan. Takbir-takbir yang masih terdengar di beberapa sudut, dan di dalam rumah, dapur sudah sejak pagi dipenuhi aroma masakan yang perlahan mengisi ruang. Momen inilah yang sering dinanti ya Lur, saat keluarga berkumpul dan meja makan mulai dipenuhi hidangan khas Lebaran. Menariknya, di banyak rumah, hidangan hari raya hampir selalu memiliki kesamaan. Ada ayam yang dimasak menjadi opor dengan kuah santan yang gurih, ada daging ataupun iga dengan bumbu rempah yang kuat, dan tak jarang pula, ikan dihadirkan sebagai pelengkap menu sajian Lebaran. Bahan-bahan seperti ini menjadi bagian yang tak terpisahkan ya Lur dari suasana Lebaran. Seolah tanpa kehadirannya meja makan terasa kurang lengkap, bukan? Olahan ayam misalnya, sering menjadi pilihan utama karena teksturnya yang lembut dan mudah diolah dengan berbagai macam bumbu. Sementara itu, daging dan iga memberikan rasa yang lebih kuat dan kaya akan rempah, yang sering diolah menjadi masakan istimewa seperti rendang, semur ataupun sup. Di tengah-tengah hidangan yang cenderung berat ini, ikan juga hadir untuk memberikan variasi rasa yang lebih ringan namun tetap bisa dinikmati bersama dengan keluarga. Kehadiran berbagai olahan ini bukan sekedar untuk menyambut tamu atau merayakan hari besar saja Lur. Setelah sebulan berpuasa, tubuh memang membutuhkan asupan yang bisa membantu mengembalikan energi. Dan bahan makanan seperti ayam, daging, iga ataupun ikan dikenal memiliki beragam kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh kita. Di balik kelezatan hidangan Lebaran yang sering kita nikmati bersama keluarga, terdapat kandungan seperti protein, mineral, dan berbagai nutrisi penting lainnya yang memiliki peran bagi tubuh kita. Namun, tentu saja, setiap bahan makanan itu memiliki kandungan dan manfaat yang berbeda-beda pula. Lalu, sebenarnya apa saja kandungan gizi yang terdapat pada olahan ayam, iga ataupun ikan yang sering disajikan pada saat hari raya? Dan bagaimanakah manfaatnya bagi tubuh kita setelah menjalani ibadah puasa selama 1 bulan? Untuk mengetahuinya lebih dalam, kita tanyakan langsung kepada dokter spesialis gizi. Untuk ayam, untuk olahannya memang pasti banyak ya, banyak macamnya. Nah, sebaiknya sih kalau ayam itu memang yang paling baik itu tidak digoreng, tidak dibakar. Itu jadi nilai nutrisinya memang cukup bagus, terutama untuk pasien-pasien yang memang kolesterol gitu kan. Terus resiko kanker yang tinggi itu kan nggak boleh makan yang bakar-bakar ya. Nah, kalau untuk dilihat dari kandungan nutrisi memang sebaiknya yang direbus atau dikukus begitu, itu lebih bagus, lebih baik. Tetapi kalaupun misalnya digoreng ataupun dibakar, untuk ayam nilai nutrisinya tetap tinggi gitu. Jadi terutama protein. Nah, protein ini kan penting sekali ya, terutama untuk bulan puasa, untuk memulihkan kondisi imun, meningkatkan daya tahan tubuh, terus pemulihan jaringan begitu. Kalau misalnya kita lagi nggak enak badan, itu harus banyak-banyak makan protein. Nah, kalau untuk iga karena daging merah, jadi ini nilai zat besinya terutama untuk anak-anak dan untuk remaja-remaja yang sering kan sekali anemia ya karena mulai menstruasi, makannya milih-pilih. Nah, ini bagus daging-daging merah. Tapi harus hati-hati kalau yang daging merah ini untuk terutama penderita kolesterol karena lemaknya tinggi dan lemaknya jenuh.
gitu. Tapi tetap sumber protein juga, sumber proteinnya justru lebih tinggi daripada daging ayam. Ya kalau daging ayam tadi sekitar 27 gram ya, kalau untuk 3 ini bisa lebih tinggi, bisa sekitar 30-40 gram. Tetapi ya itu kita harus hati-hati terutama untuk pasien-pasien yang penderita kolesterol gitu. Nah, karena lemaknya ini lemak jenuh, beda sama ikan. Nah, kalau ikan itu justru lemaknya lemak baik, omega 3 yang justru sangat bermanfaat untuk pasien jantung, pasien kolesterol, untuk menjaga elastisitas pembuluh darah tadi, mengurangi plak. Karena pasien-pasien yang pasien jantung gitu kan resiko tuh kalau misalnya plaknya udah nyampe otak jadi stroke begitu. Makanya perlu makan banyak ikan untuk dari sumber proteinnya daripada makan makanan daging merah gitu untuk sumber protein. Jadi kita tetap tubuh kita butuh protein kan, walaupun punya penyakit jantung, penyakit kolesterol, kebutuhan proteinnya berarti dari ikan. Karena bedanya ikan dengan daging merah itu walaupun sama-sama protein, tetapi jenisnya berbeda gitu. Kalau misalnya iga atau daging merah itu lemaknya lemak jenuhnya cukup tinggi. Kalau ikan dia mempunyai lemak yang baik, omega 3. Terutama seperti ikan kembung, ikan makarel, ikan salmon. Kalau salmon mungkin mahal, tapi kalau ikan kembung itu cukup tinggi. Nilai omega 3-nya bisa sampai 2 gram sampai 3 gram per 100 gram ikan kembung gitu. Jadi itu sangat baik dikonsumsi, terutama untuk pasien-pasien yang memang kita punya riwayat kolesterol gitu atau punya penyakit jantung. Itu bagus tuh ikan, sumber proteinnya ya. Itu sih. Kalau untuk nutrisinya sama ya, dia mengandung proteinnya cukup tinggi, ikan juga sama, kalorinya 50 kalori per 100. Lur, tadi udah dengar sendiri kan penjelasan dari dokter spesialis gizi tentang kandungan dan juga manfaat dari 3 bahan ini nih, ikan, iga, ataupun ayam. Kira-kira enaknya untuk menu spesial lebaran yang bisa dinikmati bersama-sama dibuat apa ya? Daripada bingung, mending pantengin terus Banten Ki. Jangan kemana-mana ya Teh Haji Mang Haji, Ningki nih, bye.